Jadi diceritakan Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun rahimahumullah, beliau ini sebelum adanya pesantren Darul Lugha wa Da'wah memang sudah menjadi pendidik sejati. Jadi sebelum pesantrennya ada sudah banyak murid yang menjadi ulama. Dikisahkan ada salah satu murid beliau yang dibanggakan oleh beliau sampai mendapatkan beasiswa. Di zaman itu mungkin ke Hadramaut belum, tapi ada jalur beasiswa yang lain. Sampai sang murid ini punya prestasi menjadi murid terbaik, mumtaz atau cum laude kalau bahasa beliau. Mendapatkan gelar doktor di kharijil bilad, di luar negeri. Ketika sang murid pulang ke Indonesia, maka Abuya Al-Habib Hasan Baharun bahagia. Ini murid berhasil. Maka dibuatlah acara penyambutan, yang dimana di acara tersebut diundang sang murid sebagai penceramah tunggal. Al-Habib Hasan Baharun datang sebagai tamu. Beliau rela datang ingin melihat sang murid yang sukses. Berangkatlah. Kalau tidak salah dulu acaranya di Surabaya. Beliau di Bangil. Sampai di tempat acara, ini sang murid dengan angkuhnya, dia tidak menyapa sang guru. Al-Habib Hasan Baharun datang jauh-jauh ingin menyambut sang murid. Justru sebaliknya, sang murid itu sudah dapat gelar, sudah merasa alim, sudah merasa pandai. Al-Habib Hasan diabaikan, tidak diajak ngobrol, tidak disapa, seperti orang lain, seperti orang yang tidak punya jasa. Maka dia ceramah, Al-Habib Hasan menangis, tahan tangisan. Sampai selesai acara, dia tinggalkan Habib Hasan tanpa disapa, tanpa diucapkan salam, bisa pergi dengan angkuhnya, dengan gelar yang ia miliki. Maka sang supir yang membawa Habib Hasan itu mengatakan, dia lihat dari kaca spion, tapi tidak berani bertanya karena dilihat Habib Hasan menangis pada waktu itu sepanjang perjalanan. Menangis, hatinya tersakiti. Maka waktu berjalan tidak lama, saya tidak tahu tepatnya berapa lama. Biasa di depan jalan tol itu ada pedagang asongan. Ada tahu-tahu kecil itu dibawa dengan kayu yang diikat. Ternyata diketuk jendela mobilnya Habib Hasan. Habib Hasan buka karena ingin membeli. Biasanya juga sekaligus membantu. Ketika dibuka ternyata terkejut. Itulah sang murid yang doktor, jadi pedagang tahu. Dia lihat Habib Hasan, dia lari. Habib Hasan mengatakan kepada sopir, ayo kita kejar itu, turun kejar. Habib Hasan pun keluar dari mobilnya mengejar. Sampai satu tempat, masuk di sebuah gubuk. Masuk ini sang murid yang doktor dengan tahu, dia masuk. Habib Hasan menghampiri sang murid, bertanya kepadanya. Dia minta maaf. Dia lihat Habib Hasan, dia menangis, sujud, cium kaki, minta maaf. Habib Hasan mengatakan, kenapa engkau jadi seperti ini? Bukankah engkau sudah sukses? Jadi Habib Hasan punya sifat pemaaf. Sudah dilupakan itu kejadian lalu, tapi Allah tidak pernah lupa atas kezaliman seseorang. Dia katakan, saya minta maaf wahai Abuya. Saya selesai acara di malam di saat saya bertemu dengan engkau dan saya su'ul adab kepada engkau. Pulang dari acara tersebut, sampai di rumah saya tidur. Di saat saya tidur, saya bangun, saya merasakan seperti ada memori saya dicabut. Yang luar biasa.
baca Al-Quran, saya tidak bisa pada waktu itu. Heran dia, Al-Quran dibaca, tidak paham. Bingung dia ambil Iqra. Alif, ba, ta, tha, jim. Dia lupa setiap huruf. Kenapa? Allah cabut. Mudah bagi Allah mencabut ilmu. Dan mudah bagi Allah memberikan ilmu. Al-Imam Al-Mawardi, Abul Hasan Ali ibni Husain ibn Habib Al-Mawardi, seorang tokoh besar dari mazhab Syafi'i, pengarang kitab Al-Ahkamu Sultaniyah, yang lahir tahun 364 Hijriah, meninggal 450 Hijriah. Beliau kutip syair dalam kitab Adabuddin wa Dunya. Kitab beliau, Al-Qarib bi'adawatihi ba'id. Al-Qarib bi'adawatihi ba'id. Al-ba'id bimawaddatihi qarib. Ada kalanya orang yang dekat dengan ulama, dekat dengan aulia, tapi dalam hatinya punya kebencian, tidak ada cinta, tidak ada ta'zim, maka dia dijauhkan oleh Allah. Walaupun di sampingnya ada wali kutub. Ada kalanya orang yang jauh jarak memisahkan dia, tapi dalam hatinya kecintaan kepada seorang ulama, maka Allah akan dekatkan hubungan mereka. Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani rahimahumullah, yang lahir 868 Hijriah, meninggal 976 Hijriah, dalam kitabnya Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaid Sufiyah, beliau mengutip pendapat ulama yang menyatakan, man qala li syekhihi lima la yuflihu abada. Siapa yang mengatakan kepada sang guru, kenapa begini, kenapa begitu, maka orang ini tidak akan sukses selama-lamanya. Itu hanya ucapan, tidak akan sukses. Bagaimana kalau menyakiti hati sang guru? Maka ini haul, substansi daripada acara haul, perayaan haul ini adalah mengenang sang guru. Yang pertama, jasa-jasa sang guru, jasa-jasanya ulama. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu memberikan manfaat bagi orang-orang beriman. Al-Imam Muhammad bin Umar Fakhruddin Ar-Razi, yang lahir 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah, dalam kitabnya Mafatihul Ghaib atau At-Tafsir Al-Kabir, beliau mengatakan ayat tersebut memberikan peringatan agar selalu mengenang jasa-jasa orang soleh terdahulu, mulai dari kalangan para nabi, kalangan kaum solihin, untuk generasi yang akan datang, agar bisa mengambil pelajaran daripada akhlak, ilmu, ibadah, dan kebaikan mereka. Maka ulama-ulama terdahulu punya ta'zim sama guru luar biasa. Kita kalau lihat sejarah, ada seorang ulama, dia tidak pernah pisah dengan sang guru, padahal beliau pun sudah jadi ulama, sudah jadi ulama besar, tapi sampai meninggal masih berguru dan masih meletakkan cinta di dalam hati dan menempatkan orang tersebut sebagai guru. Tidak pernah merasa hebat, tidak pernah merasa memiliki apa-apa. Dan ulama ini sangat terkenal, yaitu Al-Imam Athaillah Ibnu Athaillah Skandari, Ahmad bin Muhammad nama aslinya, lahir 648 Hijriah, meninggal 709 Hijriah. Beliau ketika bertemu dengan Abu Abbas Al-Mursi, Abu Abbas Al-Mursi ini gurunya adalah Al-Imam Abu Hasan Sazili rahimahullah. Ketika bertemu dengan Abu Abbas Al-Mursi, beliau melepaskan pangkat ulama. Karena pertama dari sisi usia, Abu Abbas Al-Mursi lebih tua. Dari sisi keilmuan, Abu Abbas Al-Mursi lebih alim. Maka beliau lepaskan pangkatnya sebagai ulama, ingin menjadi penuntut ilmu. Belajar
kepada Abu Abbas Al-Mursi, sampai akhirnya diberikan futuh